sombong. Suatu pagi ada seorang gadis kecil yang sedang merenung di dalam kamarnya dengan memandangi keluar jendela. Ia merenung karena hari ini merupakan hari ulang tahunnya. Ia merenungkan hadiah apa yang akan diberikan oleh orang tuanya untuk ulang tahunnya hari ini. Yeay, hari ini hari ulang tahunku. Hadiah apa ya yang akan ayah dan ibu berikan kepadaku di hari ulang tahunku kali ini? Kata gadis kecil itu kepada diri sendiri di dalam hatinya. Ketika dia merenung, tiba-tiba ibunya memanggilnya untuk sarapan bersama. "Adek, ayo sarapan," kata ibunya. Dan gadis kecil itu pun menjawab, "Sebentar, Bu." Dan gadis kecil itu pun keluar dari kamarnya dan segera pergi menuju ke meja makan untuk sarapan bersama. Dan selesai sarapan, ia pun segera pergi menuju ke ruang tamu untuk menonton kartun kesukaannya. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba ia merenungkan suatu hal. Kenapa ya ayah dan ibu tadi tidak memberikanku ucapan selamat ulang tahun? Biasanya ayah dan ibu di hari ulang tahunku ini pagi-pagi sudah memberikan ucapan kepadaku. Mungkin nanti sore atau malam mereka ngucapin selamat ulang tahun kepadaku, kata gadis kecil itu di dalam hati. Seiring berjalannya waktu, hari pun sudah sore dan orang tua gadis itu pun tidak kunjung mengucapkan selamat ulang tahun kepada sang putrinya. Kenapa ya ayah dan ibu sampai sekarang belum mengucapkan selamat ulang tahun kepadaku? Apa mereka melupakan hari ulang tahunku? Kata gadis kecil itu. Berselang beberapa jam kemudian hari pun sudah malam dan gadis kecil itu pun merasa kesal karena dia tidak kunjung dikasih ucapan selamat ulang tahun dan hadiah oleh orang tuanya. Beberapa menit kemudian, ibunya pun mengajaknya untuk makan malam bersama. "Adek, ayo makan malam. Ayah sudah membelikanmu ayam tepung kesukaan kamu," kata ibunya. Dan ia pun menjawab, "Iya ibu, tunggu sebentar." Dia pun pergi segera menuju ke meja makan dengan perasaan dan berwajah yang kesal. Setelah sampai di meja makan, ayahnya pun bingung kenapa gadis kecilnya itu berwajah kesal. "Adek, kenapa wajah kamu seperti orang yang kesal?" kata ayahnya. "Tidak ayah, mana ada wajah adik seperti orang yang kesal," ucap gadis kecil itu dengan wajah tersenyum. Dan ibunya pun bertanya kepadanya, "Adek, ada yang adek pikirkan? Apa ada masalah di sekolah kemarin?" kata ibunya. Dan gadis kecil itu pun menjawab, "Tidak ada ibu." Beberapa selang waktu kemudian makan malam pun selesai dan gadis kecil itu pun pergi menuju ke ruang keluarga untuk menonton kartun kesukaannya di malam hari. Sambil menonton kartun, tiba-tiba ia berkata di dalam hatinya, "Apakah ayah dan ibu benar-benar melupakan hari ulang tahunku?" Setelah berkata seperti itu, gadis kecil itu pun merasa tambah kesal karena orang tuanya tidak mengingat hari ulang tahunnya. Tiba-tiba gadis kecil itu pun mendengarkan sebuah lagu selamat ulang tahun yang dinyanyikan oleh orang tuanya, dengan ayah memegang kotak kecil dan ibu memegang sebuah kue dengan lilin yang menyala yang berangkakan angka 10 di atas kuenya. Ibunya berkata, "Selamat ulang tahun adek, semoga adek menjadi anak yang pintar. Tiup lilinnya adek."
Dan kemudian yang dilanjutkan oleh ayahnya. Selamat ulang tahun adek, dan ini hadiah dari ayah dan ibu. Gadis kecil itu pun merasa senang dan berkata, terima kasih ayah dan ibu sudah mengucapkan selamat ulang tahun kepadaku, dan terima kasih juga hadiahnya. Setelah merayakan ulang tahun gadis kecil itu, orang tuanya pun masuk ke dalam kamar dan gadis kecil itu pun tetap berada di ruang keluarga. Gadis kecil itu pun membuka hadiah dari orang tuanya. Ternyata hadiahnya adalah jam tangan yang berwarna merah muda. Wah, hadiahnya jam tangan dan warnanya pun adalah warna kesukaanku. Besok aku bawalah jam tangan baruku ini ke sekolah, dan aku ingin memperlihatkan jam baruku ini kepada teman-temanku, kata gadis kecil itu. Keesokan harinya, gadis kecil itu pun bersiap-siap untuk pergi sekolah, dan tidak lupa pula ia membawa hadiah jam tangan dari orang tuanya ke sekolah, dan dia diantar oleh ayahnya. Sesampainya di sekolah, gadis kecil itu pun menuju ke ruang kelasnya. Setelah sampai di dalam kelas, ternyata keadaan kelasnya masih sepi dan gadis kecil itu pun duduk di bangkunya. Beberapa menit kemudian, satu persatu temannya pun datang dan gadis kecil itu pun memamerkan hadiah ke teman-teman kelasnya. Teman-teman, aku dapat hadiah ulang tahun dari orang tuaku. Orang tuaku memberikan sebuah jam tangan yang berwarna merah muda, ucapnya. Tiba-tiba teman sebelahnya pun berbicara dengan gadis kecil itu, berkata, jam tanganmu bagus sekali. Dan gadis kecil itu pun menjawab, iyalah bagus, jam tangan ini kan pemberian dari orang tuaku sebagai hadiah ulang tahunku, dan harga jam ini sangat mahal. Temannya pun berkata, boleh aku pinjam jam tangan barumu itu sebentar? Dan gadis kecil itu pun menjawab, tidak boleh, nanti jam tangan baruku ini rusak karena kamu pegang. Lalu temannya pun berkata, pinjamlah sebentar, aku ingin memegang sebentar jam tanganmu itu. Dan gadis kecil itu pun menjawab, tidak boleh, pinjamlah sebentar, ucap temannya. Gadis kecil itu pun berkata, kan tadi sudah aku bilang tidak boleh, berarti kamu tidak boleh minjam jam tangan baruku ini. Ya sudah, kalau begitu aku tidak jadi meminjam jam tangan barumu itu, kata temannya. Setelah teman gadis itu berbicara, berbunyilah bel bertanda bahwa jam pembelajaran pun sudah mau dimulai. Beberapa jam kemudian bel pun berbunyi yang bertanda jam pembelajaran pun sudah selesai dan dilanjutkan dengan jam istirahat. Pelajaran tadi susah ya, ucap temannya. Gadis kecil itu pun menjawab, iya susah sekali. Gadis kecil yang sedang memasang jam tangan barunya itu, tiba-tiba temannya pun menarik tangannya untuk pergi ke kantin. Ayo kita ke kantin, ucap temannya. Dan jam tangannya pun jatuh dengan kaca yang retak. Gadis kecil itu pun berteriak dengan mengatakan, jam tanganku retak karena kamu menarik tanganku tiba-tiba. Jam tanganku jadi jatuh. Kenapa aku yang disalahin? Kan aku hanya ingin mengajakmu ke kantin, kata temannya. Gadis kecil itu pun menjawab, yalah aku salahin kamu karena kamu menarikku tiba-tiba. Jam tanganku jadi jatuh dan retak. Aku gak mau tahu, kamu harus mengganti jam tangan baruku ini, kata gadis kecil itu.
Ya udah, aku minta maaf karena ngerusakin jam tanganmu itu. Tapi aku tidak bisa janji untuk mengganti jam tangan barumu itu karena aku tidak punya uang. Ucap teman gadis kecil itu dengan perasaan yang bersalah. Itulah, kalau kamu tidak punya uang, janganlah buat jam tanganku jadi jatuh dong, kata gadis kecil itu. Beberapa jam berlalu, waktu pulang sekolah pun tiba, dan gadis kecil itu pun pulang dengan dijemput oleh ayahnya. Sesampai di rumah, gadis kecil itu pun langsung menuju ke kamarnya. Beberapa menit kemudian, ia termenung karena dia merasa bersalah terhadap temannya. Seharusnya aku tidak boleh mengucapkan seperti itu. Pasti dia merasa sedih mendengar ucapanku tadi, kata gadis kecil itu. Esok harinya gadis kecil itu pun meminta maaf kepada temannya karena ucapan dia kemarin tidak pantas untuk diucapkan kepada temannya tersebut.